I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya akan menjelaskan proses kegiatan magang MBKM, yaitu Produksi Benih Sumber Padi, Unit Pengelola Benih Sumber Padi Sawah di Kebun Percobaan Wowotobi, BPSIP Sultra. Tahap pertama yaitu persiapan lahan. Sebelum melakukan pengolahan tanah, terlebih dahulu dilakukan pembersihan pematang dan pengairan. Setelah itu, melakukan pembajakan. Di sini kami melakukan pembajakan ada 3 tahap. Yang pertama, luku atau pembalikan tanah menggunakan traktor tangan. Sesudah pembalikan tanah, lahan didiamkan selama 1 minggu, supaya gulma yang tertindis oleh tanah mati dan tidak dapat tumbuh lagi. Setelah 1 minggu didiamkan, tahap selanjutnya yaitu pemecahan tanah menggunakan garu atau bajak rotari yang berfungsi untuk memecahkan dan menghaluskan tanah. Tahap terakhir yaitu penyisiran untuk meratakan tanah. Sesudah pembajakan dilakukan, di sini kami melakukan pembuatan caren atau pembuatan saluran pembuangan air. Tujuannya yaitu untuk mempermudah pengaturan irigasi sehingga tidak boros air dan mempermudah perawatan tanaman. Tahap selanjutnya yaitu persemaian. Menyiapkan lahan untuk persemaian dengan luas lahan 4 are dalam 25 kg benih. Benih direndam selama 2 hari, kemudian diangkat dan dikering anginkan selama 2 hari juga. Lalu diberi perlakuan insektisida yang bertujuan untuk menghindari serangan hama pada tanaman. Setelah diberi perlakuan insektisida, benih didiamkan selama 2 hari. Setelah itu, benih dihambur pada lahan persemaian yang sudah disiapkan. Ketika benih berumur 3 hari setelah semai, kemudian lahan persemaian diairi disesuaikan dengan laju pertumbuhan benih. Tahap selanjutnya yaitu tahap penanaman. Setelah umur 21 hari setelah semai dilakukan pindah tanam. Terlebih dahulu mencabut bibit yang telah disemai untuk pindah tanam. Dalam selang 1 minggu sebelum pindah tanam, terlebih dahulu dilakukan pengendalian keong pada lahan yang akan ditanami. Setelah itu, biarkan air pada lahan tergenang kurang lebih 4 hari. Setelah itu, lahan dikeringkan sampai tidak ada air. Karena sebelum melakukan penanaman, terlebih dahulu melakukan pengaturan jarak tanam atau menggaris menggunakan alat caplak. Setelah penanaman, sebaiknya pengairan dilakukan 3 hari setelah tanam. Tahap selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman. Pertama, pemupukan. Dilakukan secara 2 kali. Pemupukan pertama dilakukan saat bibit berumur 14 hari setelah tanam. Sedangkan pemupukan kedua dilakukan saat tanaman padi berumur 20 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK dan urea dengan dosis 300 kg per hektar. Sebelum melakukan pemupukan, terlebih dahulu mencampur pupuk NPK dan urea dengan perbandingan 4:1. Setelah tercampur, pupuk diaplikasikan ke tanaman padi dengan cara menghambur di setiap tanaman padi. Selanjutnya penyulaman. Penyulaman dilakukan saat bibit berumur 2 minggu setelah tanam. Bibit yang tidak tumbuh, rusak dan mati dicabut, kemudian diganti dengan bibit cadangan. Dan bibit juga bisa diganti dengan bibit yang anakannya banyak. Selanjutnya yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan bersamaan dengan penyulaman, yaitu pada saat bibit berumur 2 minggu setelah tanam. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma yang berada di sekitar bibit dan dimatikan dengan cara membenamkan ke dalam tanah. Tahap selanjutnya yaitu pengendalian OPT. Pengendalian OPT dilakukan berdasarkan tingkat dan jenis serangan hama dan penyakit, baik secara biologis maupun kimiawi.
Pengendalian hama secara kimiawi dilakukan dengan mencampurkan beberapa bahan kimia, kemudian dicampur dengan air disesuaikan dengan dosis bahan kimia yang diberikan. Kemudian diaplikasikan pada tanaman padi dengan cara disemprotkan menggunakan alat pertanian. Logging yaitu kegiatan mengidentifikasi dan menghilangkan tanaman yang menyimpang. Logging dilakukan untuk menghilangkan varietas yang menyimpang dari varietas yang dibudidayakan. Ada 4 waktu dilakukannya logging pada tanaman padi, yaitu pada fase vegetatif awal dan fase vegetatif akhir, yaitu fase seleksi tanaman yang tumbuh di luar jalur barisan dan tanaman yang bentuk dan ukuran daunnya berbeda. Selanjutnya fase generatif awal dan fase generatif akhir, yaitu fase seleksi tanaman yang bentuk dan ukuran daun benderanya berbeda dari sebagian besar rumpun lain dan tanaman yang terlalu cepat. Tahap selanjutnya yaitu panen. Pemanenan dilakukan pada saat tanaman telah masak fisiologis yang ditandai oleh 90% malai tanaman telah menguning. Melakukan pemanenan dan perontokan bulir-bulir gabah dari malainya menggunakan mesin modern yaitu combine harvester. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan merupakan proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu. Penjemuran merupakan proses pengeringan gabah basah dengan memanfaatkan panas sinar matahari. Setelah pengeringan, tahap selanjutnya yaitu pembersihan benih dengan menggunakan alat mesin pertanian yaitu seed cleaner. Tujuannya yaitu untuk memisahkan gabah yang masih tercampur dengan kotoran lain, butir kosong, dan gabah berisi. Tahap selanjutnya yaitu pengemasan benih. Benih dikemas dalam karung atau plastik. Pengemasan benih bertujuan untuk mempertahankan kemurnian benih baik secara fisik maupun genetik, serta memudahkan dalam penyimpanan dan pengangkutan benih. Tahap selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan dilakukan di ruangan atau gudang benih yang tertutup dengan dingin. Tujuannya untuk mengurangi resiko serangan serangga dan tikus.